ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, serta nikmat ya, untuk senantiasa menuntut ilmu. Ini bukan merupakan nikmat yang kecil. Banyak orang-orang di luar sana ingin belajar namun banyak pula kendalanya yang membuat mereka pada akhirnya memilih jalan untuk tidak bersentuhan dengan ilmu. Nah, ini merupakan karunia besar. Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar di majelis tahsin ya, dalam forum rumah tahsin Atqiyah. Insya Allah ini menjadi pertemuan kita yang sekian belas ya, kalau nggak salah. Saya kurang ingat pastinya berapa. Pasti materi kita masih fokus dan berkutat pada bab atau pembahasan makharijul huruf. Ya, sudah banyak yang kita bahas, sudah banyak yang kita tuntaskan bagian-bagian makhraj, ya, mana setiap tempat pasti ada makhrajnya, setiap huruf pasti memiliki makhrajnya. Ya. Pekan yang lalu kita sudah tuntas membahas makhraj lisan atau lidah bagian ujung. Ya. Yang menjadi fokus ujung lidah adalah target-targetnya. Nah, pekan lalu kita tuntas membahas ujung lidah yang targetnya adalah apa kemarin? Ujung lidah bertemu apa kemarin? Gigi seri Gigi akar ekar ya, akar. ekar gigi seri atas. Sebelumnya lagi kita sudah tuntas juga membahas ujung lidah bertemu apa? Dan tempat tumbuhnya gusi. Tempat tumbuhnya gusi. Akar itu tempat tumbuhnya gigi. Ya. Oh Akar ya, itu tadi yang oh tempat ya, gigi. gusi Atasnya dengan baru betul ya, gusi. Nah, hmm, nggak perlu lagi pakai tempat tumbuhnya. Gusi, di gusi. Jadi atasnya tempat tumbuhnya gigi atau akar ada gusi. Nah, itu dua bagian itu sudah kita tuntas bahas ya. Dan setiap target tadi punya kelompok ya, huruf-huruf yang tinggal di sana. Kita sambil review. Berarti ujung lidah bertemu gusi. Ada apa aja hurufnya? to, ta, da. Gusi. Yang sebelumnya lagi nih. Gusi. Kalau ditanya gusi itu di mana? Nah, gimana jawabnya? Di Gusi mana yang itu dimaksud gusi itu tempatnya di mana? Gimana kita? antara langit dan akar gigi. Ya, antara tengah-tengah ya. Gusi itu di tengah-tengah antara tempat tumbuhnya gigi seri atas atau akar dan langit-langit atas. Nah, itu tengah-tengahnya ada gusi. Jadi tengah-tengah ini antara akar dan langit-langit atas. Ini aja ya tulisnya. Atas, tengah-tengahnya ada gusi. Apa saja hurufnya? Ujung lidah bertemu gusi. Gusi ini maksud tengah-tengah ini. Langit-langit dan akar. Hmm.
Saya kasih To, clue ada to, 3 hurufnya. to, Apa? To. To. Nah, kalau to itu turun agak ke bawahnya lagi. Di akar. Bukan di, Akar. bukan di gusi. Dal. dal, dal, dal. Sama, itu satu kelompok. Di akar. To, dal, ta, apa? Lupa. Ya, ada salah satu hurufnya. Ro, 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 Ya, ro. ro. Itu yang jawab. Bunda ini. Ro, Ada ro. Ada 2 lagi temennya. ro, zo, zo. Bukan ya. Ro. Bukan ya? Ro Ujung apa lidah ya? bertemu gusi. Ro, ro, ro. Ro. Bertemu. Yang kita Lupa. Nun, bukan. Nun. ya, ro. Huruf kedua Ro, nun nun, temennya. Satu lagi. Satu lagi. ro, nun. Lagi ya? Lam, lam, lam. Lam. Nah, ro, Laron. Ingat nun, laron. lam. Iya, kalau kita singkat enaknya gitu, laron. Jadi kalau kita Oh, sebutkan laron. ujung lidah bertemu gusi apa? Jadi kita sebut ingatnya laron. Ya, bukan laron yang terbangnya tuh beda. Ya, ini singkatan aja. Dan juga secara spesifik udah kita bahas. Kalau ro, dia ketemu bagian punggung lidahnya. Nah, kalau nun, dia kita sebutkan benar-benar ujung lidahnya saja. Kalau lam, apa? La. La Cara itu seluruh lidah. Ujung ya, dan La. ujung kanan kiri. ya. Atau Ujung lebih tepatnya adalah sepertiga lidah. Yaitu maksudnya pemakaian lam itu selebar itu ya. Sampai ada yang masukkan dia ke sisi lidah, bukan ujung lidah. Dan itu dua-duanya dibetulkan karena memang lam itu lebar, pemakaiannya sepertiga lidah. La, li, lu ya. Kalau nun ujungnya saja. Na, ni, nu. Kalau ro punggungnya. Ro. Ya. Nah, ini diingat ya. Bagian target-target dalam atau pada ujung lidah. Di gusi tadi ada 3 huruf ini. Atau kalau saya tanya deh, ada berapa target di ujung lidah? 3 ya? 3. Lidah 3. Ada? Lebih tepatnya ada 4 ya. Ada 4 ya. Kalau kita Lidah runut dari bawah, kalau dari bawah di mana berarti? belakang. Apa Ini kita bicara ujung lidah ya. ujung lidah. Tak. Bawah tak. Iya, sasarannya tuh kemana? Kalau ujung lidah dari bawah tuh sasarannya kemana? Hmm, tak. Gigi, Ujung gigi seri. gigi Bawah. seri bawah Seri ya. atas. Dari bawah. Gigi seri bawah. Hmm. Ada yang menyebutkan secara detail ujungnya, ada pula yang menyebutkan akarnya. Nah, pokoknya ujung lidah bertemu gigi seri ya. Entah dia nanti kenanya persis di ujung atau di akar, nah itu terserah. Itu eh, detailnya aja. Yang pasti dia ketemu gigi seri bawah. Ini satu. Kemudian naik agak ke tengah. Itu kemana sasarannya? Kemana? Tadi ujung lidah ketemu gigi seri bawah. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, ketemu Ujung lidah ketemu
Langit-langit. Langit-langit agak di atas nanti. Oh, Apa? Kalau agak digigit tuh namanya apa? Gimana kita jelasinnya? Gigit. akar. Agak digigit, agak digigit. Oh, Ujung lidah digigit. Iya, Sa. ujung lidah antara ya, di antara ujung lidah di antara di antara Antara gigi seri gigi atas dan gigi bawah. bawah. Seri Seri bawah. atas dan bawah. ya, di antara atas dan bawah. Oke. Yang dimaksud ini adalah tadi Huruf sa. semacam digigit ya. Jadi bukan benar-benar Iya. digigit, nggak persis digigit banget. Sa. 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 Dikit aja ya, dikit-dikit. Sa, za, Sa. itu kan Sa. digigit Ya. dikit ya. Sa. Ya ini dua. Kemudian yang ketiga, udah kita bahas tadi sebelumnya. Ini antara langit-langit dan akar gigi. Sebelumnya, depannya dulu apa? Sebelumnya Ini apa? Hmm. Akar. mana? Nah, iya. Akar. Akar Tiga, gigi. akar dulu Akar. ya. Ada. Baru yang naik lagi ke atasnya ada Hmm. Langit-langit. antara langit-langit atas dan akar ada Gusi. Gusi. gusi ya. Laron. Gusi laron. Tidaknya, ini paling tidak untuk target atau sasaran ujung lidah ada 4. Kita rangkum lagi. Untuk sasaran ujung lidah ada 4 bagian. Kalau kita runut dari bawah, yang pertama ada gigi seri bawah. Dari bawah. Kemudian naik agak, kita bayangin gitu, dari bawah agak naik ke atas pelan-pelan. Bawah gigi seri bawah. Naik Dari bawah apa? ya, Oh, geser bawah. ini Sosis. ujung lidahnya, bayangin sambil kita bayangin. Dari Sa. bawah ya gigi seri bawah Oh, naik dikit bawah, ke tengah, agak digigit tengah. ya antara Agak gigi seri sa. atas dan Ya. bawah. Naik ke atas Sa. lagi dikit, akar. Oh, Berarti tempat akar gigi. gigi. Akar Naik lagi gigi ke ya. atas lagi ada Gusi. gusi. Jadi gitu. Ritmenya gitu Hmm, pelan-pelan naik dari bawah tek tek tek. bawah. Dari bawah. Sin. Asta. Ya. Dan setiap target atau sasaran ini punya klasifikasi huruf ya, punya kelompok-kelompok huruf. Di sasaran di gigi seri bawah punya sekian huruf. Hmm. Di sasaran gigi seri atas dan bawah di tengah-tengahnya agak digigit ada kelompok huruf-hurufnya juga. Di akar ada huruf-hurufnya juga. Di gusi ada huruf-hurufnya juga. Yang sudah kita bahas, yang sudah tuntas kita bahas itu ya dari atas. Gusi dan akar. Berarti tinggal 2 sasaran lagi yang belum kita bahas. Ya. Sampai sini bisa dimengerti pengguna? Insya Allah. Bisa diikutin ya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Saya coba tadi kan dari bawah. Gigi seri bawah itu Huruf langsung aja hurufnya apa biar kita ingat Ustaz. Ini kalau kita mau ngurut aja dari bawah ya, meskipun nanti di materi kita nggak nggak ngurut. terstruktur seperti itu, nggak tersistematis ngurut seperti itu. Yang penting yang perlu diingat adalah bagian-bagiannya ini. Sasaran-sasarannya ada 4. Adapun huruf-hurufnya nanti kita bahas satu persatu. Ya nggak runut, nggak harus kita mulai dari bawah, kemudian
yang Itu kedua, jangan ketiga, cerita. keempat enggak. Bahkan kita agak ngacak dari 4 dulu dan 3, Makanya bilang. Cep, cep. Shh, baru kita Mami tahu nanti bilang. masuknya yang ke 1 dulu, bukan yang kedua. Jadi kita bawah. Ada lagi nggak mau ditanyain dulu? Cukup ya, sambil sambil berjalan saja. Ini boleh dicatat sebelum saya hapus. Ya, saya hapus ya. Ya Ustaz. Oke, berarti sudah 2 sasaran yang kita bahas sebelumnya. Apa sasarannya, apa tadi targetnya? Langit-langit dan akar gigi. Iya, ya, gusi dan akar. Dua Akar. target itu yang sudah kita bahas. Bagus. Sekarang kita masuk ke bagian ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Ya, gigi seri bawah. Ya, gigi seri bawah. Jadi kalau kita hubungkan dengan urutan yang tadi saya kasih. Gigi seri bawah ini urutannya keberapa? Pertama, Nggak kedengeran Ustaz. Oh, kedengeran. Hmm. Dah, kedengeran? Udah. Ya. Kita masuk ke bagian ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Kalau kita merujuk pada urutan yang tadi saya kasih, nah, seri bawah ini masuk ke urutan ke berapa? Seri bawah ke pertama. Pertama, ya. Jadi yang tadi saya bilang, kita nggak runut dari 1, 2, 3, 4. Yang penting poinnya adalah sasaran itu perlu diingat aja. Target-target itu harus kita tahu, ya, ada 4. Oke, kita masuk ke bagian ujung lidah bertemu di seri bawah. Dari huruf yang pertama ada zai, ya. Meskipun di sini disebutkan ada 3, tapi kita mulai dari zai dulu. Yang pertama dari zai. Kalau di materi disebutkan dia lebih detail lagi. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri bawah. Jadi enggak cuma sebatas seri bawah gitu saja penjelasan, tapi lebih detail lagi dia disebutkan ujungnya. Zai. Ya. Terus gimana pelafalan huruf zai ini? Itu za, zi, zu. Nah, sambil kita amati, sambil diperhatikan, betul nggak ujung lidahnya ketemu gigi seri bawah? Za, zi, zu. Jangan lupa aljaufnya, ya, artikulasi a i u harus benar. Za, zi, zu. Bisa? Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Za, zi, Zi, zu. zu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Za, zi, zu. Ya. Ya. Karena dia targetnya itu gigi seri bawah. Nah, ini banyak kadang orang yang keliru. Zai ini tidak dibedakan dengan zal, ya. Banyak yang dia mungkin lupa atau keliru.
Zai ini seperti zal, mentang-mentang ada titiknya, jadi bacanya sama. Kalau zal itu kan agak digigit, ya dia beda lagi, targetnya bukan di seri bawah, tapi di mana? Di antara atas Ya, bawah. antara itu atas bawah ya, agak digigit. Lain dengan zai, kalau zai dia di bawah, nggak digigit, ya beda. Z, Kedengaran juga beda. Kalau zal, za. Kalau zai, za. Tuh, lebih Z. strong, z-nya lebih gitu ya. Nah, jadi zai bukan sama dengan zal, beda ya, beda tempat. Meskipun makronya sama-sama ujung lidah, tapi targetnya beda, sasarannya beda. Zai, jangan digigit, ya. Senyum, dia cenderung senyum. Za, zi, zu. Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Da, zi, zu. Coba Bunda Rina bisa? Za, zi, zu. Sekali lagi. Za, zi, zu. Nah, ya. Bunda Dea? Za, zi, zu. Bunda Khadijah? Za, zi, zu. Untuk awal-awal, poinnya tadi. Jangan sampai zai itu dia digigit. Menyerupai zal. Ya, bedakan dua itu. Zai dengan zal. Kemudian yang kedua, nah ini poin pertama mungkin. Poin kedua, zai itu dia memiliki namanya sifat, boleh tulis, sofir. Sofir itu apa? Sofir itu adalah berdesis. Ya. Sofir itu adalah berdesis. Ya makanya yang tadi saya bilang, karena zai itu strong ya. S-nya, z-nya itu harus jelas gitu. Karena dia mengandung sifat sofir atau berdesis. Itu yang nantinya dia berbeda, membuat dia berbeda dengan zal. Kalau zal dia tidak mengandung sofir. Nah, karena dia nggak berdesis. Zadidu. Tapi kalau zai, karena dia ada sofirnya, jadi berdesis. Za, zi, zu. Harus jelas itu. Oke. Sebetulnya nanti ketiga huruf ini, ya, atau dalam lingkup ujung lidah bertemu gigi seri bawah, semua huruf-hurufnya ini mengandung sofir, punya desis. Kalau sod dan sin itu diperumpamakan desisnya seperti ular gitu ya. Kita sering dengar yang ada suara ular yang nah itu desis itu seperti itu. Kalau zai desisnya seperti apa? Lebih tepatnya seperti Tawon, tawon. ya, tawon atau lebah ya. Mungkin pernah kita jumpai ada lebah atau tawon terbang ya. Ke telinga kita kan kita dengar tuh. Ada suaranya zzz gitu. Nah, dia seperti itu. Desisnya kurang lebih diumpamakan seperti lebah zai. Ya, jadi nanti bunda-bunda jangan sebatas melafalkan zai itu zazizu zazizu. Nah, tapi penekanannya ini pada desisnya kita keluarkan lebih maksimal lagi. Za, zi, zu. Gitu. Za, zi, zu. Bisa ya? Oke, coba kita langsung masuk bagian yang ini. Gimana? Az, iz, uz. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Az, iz, uz. Sekali lagi. Az, iz, uz. Az, Az, iz, Is, uz. Nah, Az, coba
Bunda Dea, boleh? As, is, uz. Nah, itu udah bagus itu ya, desisnya jelas. Jadi ada z-nya ya. Oke, Bunda Rina, boleh? As, is, uz. Nah, sekali lagi, as, is. As, is, uz. Oke, Bunda Khadijah, boleh? As, is, uz. Oke, Neng Bella, boleh? A, is, uz. Sekali lagi. As, is, uz. Nah, ya. Jadi, saya ulang lagi. Buat zai, dia penekanannya ada pada sifat ini. Dia mengandung sifat sofir. Apa itu sofir? Berdesis. Jadi ketika dilafalkan zai, bukan sebatas zazizu, aziz. Tapi tadi, desisnya itu harus jelas. Az, z, z. Ya, z-nya itu. Tadi kita jelaskan dia desisnya itu seperti, ya, diumpamakan seperti lebah. Az, is, uz. Nah, gitu ya. Itu untuk zai. Dan dia jangan disamakan seperti dal yang digigit. Karena beda nanti pelafalannya. Keluarganya beda. Kalau zal agak digigit. Zalidu. Kalau zai nggak digigit. Jangan digigit. Sasarannya beda. Gimana? Zazizu. Ya, gitu ya. Yang bela. Oke. Setelahnya langsung bertemu dua zai. Gimana? Zaz, ziz, zuz. Saya ulangnya. Zaz, ziz, zuz. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Zaz, Zaz, is, zuz. Is, uz, zuz. juz. Coba Bunda Khadijah boleh? Zaz, ziz, zuz. Oke. Deng Bella? Zaz, ziz, zuz. Lebih dibuka lagi mulutnya coba. Bisa? Zaz. Zaz, ziz, zuz. Nah, jangan lupa artikulasi atau yang kita sebut al-jauf, a, i, u-nya ya. Vokal hurufnya. Ya, menuntut kita untuk membuka mulut. Itu harus jelas a, i, u-nya. Zaz, ziz, zuz. Oke. Bunda Rina? Zaz, ziz, zuz. Oke, bagus ya. Desisnya dapat. Nah, dan cukup baik dibuka mulutnya. Bunda Dea? Zaz, ziz, zuz. Nah, ya seperti itu ya. Ini jangan sampai zai itu dia digigit menyerupai dal. Dia akan beda kedengarannya. Yang keluar hurufnya akan beda kalau digigit. Nah, kalau bicara aliran, ya mungkin udah pernah kita singgung, sering kita singgung. Zai ini dia masuk kategori yang disentak, mengalir, atau mengalir tapi tidak sempurna. Mengalir. Ya, sempurna. Tidak sempurna. Dan Tidak dia masuk yang mengalir. Dia masuk yang mengalir, bukan yang tidak sempurna ya, tapi dia bahkan yang sempurna. Oh. Zaz, Mengalir secara sempurna. Ya goin ya. Ya, kayak ghain, kayak ha, kayak sin. Kan kita pernah bilang kan, kalau baca bismillah, sinnya jangan cepet-cepet. Karena dia masuk yang mengalir sempurna. Kita tuntaskan dulu. Bismillah. Sama kayak zai ini. Kalau dia posisinya sukun, kita tuntaskan dulu alirannya. Az. Jangan langsung cepet. Az. Nah, itu beda. Kayak disentak. Atau bahkan ngalir tapi nggak sempurna. Nah, jadi zai ini dia masuk kategori huruf yang
mengalir secara sempurna. Dalam arti apa kalau mengalir secara sempurna? Apa? Tadi kita sebutkan apa? Terus kenapa kalau dia ngalir secara sempurna, kenapa? Ya harus sempurna, Ustadz. Harus Berdesis. dialirkan dulu, iya. Harus dialirkan dulu sampai tuntas, ya. Jangan langsung dicepatkan bacanya. Az, kan ngalir. Az. Yang panjang bukan A-nya ya, bukan az, tapi zai-nya ngalir. Az, iz, uz. Oke. Nah, setelahnya yang bawah gimana? Zazu, zazi, zaza. So, ini mudah. Ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Zazu, Zu, zazi, zaza. Zaza. Yang bela, coba. Zazu, zazi, zazar. Oke, ya. Bagus. Bunda Khadijah. Zazu, zazi, zaza. Oke, ya. Yang penting desisnya harus jelas tadi. Sofiannya itu harus ditampakkan. Bunda Rina, boleh? Zazu, zazi, zaza. Oke, Bunda Dea. Zazu, zazi, zaza. Ini yang paling jelas desisnya kadang-kadang Bunda Dea. Waduh. Bagus dong. Mungkin faktor audio juga bisa jadi ya. Iya. Terus yang lain nih kadang-kadang kalau bagian desisnya suka bukan nggak kedengeran, hilang suaranya. Mungkin bisa jadi karena faktor audio itu. Tapi kalau saya sendiri gimana? Kedengaran jelas nggak desisnya? Kalau melafalkan zai, az, Coba Ustadz, az, is, Jelas. kedengeran? jelas ya? Tapi saya yakin loh, maksudnya bunda-bunda pasti jelas tadi desisnya. Setelahnya ziza, zuzu, zizi. Nah, 1, 2, 3. Ziza, zuzu, zizi. Nah, sampingnya, ini full dengan tasdid, berarti dia lebih ditekan untuk menunjukkan bahwa tasdid itu hakikatnya adalah 2 huruf. Mana? Zuzizu itu. Jangan cepat-cepat karena tadi balik lagi ke kategori ini, dia ngalir secara sempurna. Jangan langsung zuzizu. Tapi kan dia ngalir dulu. Zuzizu. Ya, ada aliran di situ, ada durasinya. Zuzizu. Oke, bisa? Coba 1, 2, 3. Zuzizu. Sekali lagi, zuzizu. Zuzizu. Coba Bunda Rina boleh? Zuzizu. Nah, gitu ya, yang dimaksud ngalir tuh gitu. Ada durasinya, jadi jangan cepet-cepet. Bunda Dea? Zuzizu. Oke, bagus ya. Bunda Khadijah boleh? Zuzizu. Yang Bella? Zuzizu. Ya, seperti itu ya. Yang dimaksud desis itu harus seperti itu. Kemudian sebelahnya zuzizu. Nah, bareng-bareng 1, 2, 3. Zuzizu. Zuzizu. Sekali lagi, zuzizu. Dibuka mulutnya. Zuzizu. Oke, ya. Itu kurang lebih untuk huruf zai ya, dan beberapa poin yang sudah kita jelaskan juga terkait huruf zai.
Nah, sekarang kita pindah yang bawahnya. Bagaimana kalau kita praktikan atau contoh konkretnya dalam bentuk Al-Quran itu gimana? Ya, untuk huruf za itu seperti apa? Tadi kan kita masih ya fokus pada huruf-huruf tunggalnya saja. Nah, sekarang kalau dalam bentuk contoh, dalam bentuk kalimat itu gimana dalam Al-Quran? Langsung saja kita coba. Gimana? Azwajan. Ya. Alirannya mainkan, ya durasinya dimainkan. Azwajan. Ya, 1, 2, 3. Azwajan. Wajan. Ya, coba yang bilang. Azwajan. Ya, seperti itu ya. Durasinya gitu. Bunda Rina. Azwajan. Bunda Dea bisa? Mungkin beliau ada urusan dulu ya. Bunda Khadijah, boleh? Azwajan. Oke, kita sambil mereview. Ya, kita akan terus bersinggungan dengan materi-materi sebelumnya. Jim. Di mana makhrajnya jim? Ada yang bisa menyebutkan? Tengah lidah, Ustaz. Ya, dia makhrajnya di lisan atau di lidah, bagian tengah. Kalau tengah lidah, targetnya kemana? Sasarannya kemana? Langit-langit atas. Ya, langit-langit atas. Ya. Teman-temannya Jim apa saja? Sya, ya. Sya. Jim, Shin, ya. Nah, tiga-tiganya itu dari makhraj yang sama, targetnya juga sama. Sama-sama di tengah lidah, sama-sama bertemu langit-langit atas. Ya. Untuk Jim. Oke, bagus ya. Jadi nggak lupa. Kalau wow belum ya kita ya. Nah, kalau Hamzah. Hamzah nih di mana dia makhrajnya? Di kerong tenggorokan, Ustaz, paling bawah. Tenggorokan bagian Bawah. bawah. Nah, tenggorokan ini beda sama lidah, bukan bicara soal lidah lagi. Tenggorokan makhraj yang pertama kita bahas. Kalau ada masih ingat tenggorokan kita bagi menjadi berapa? 3. 3. Dari paling bawah apa saja hurufnya? A, H. Hamzah dan H. H besar. Kemudian naik lagi agak ke atas di tengah hurufnya. Ain. Kho. Ain. Ain ha. Ain ha. 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 H apa kho? Ha. 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 Ain temennya H ya di tengah. Baru paling atas ada Koi. ya, Ghain dan Kho. Kho. Goin. Dua-duanya Goin. istilahnya ngegas lah. Dua huruf yang naik mulu bawaannya maunya naik. Ya. Nah, itu tentang makhraj halq ya, atau tenggorokan. Oke, bagus. Kita ke sebelahnya. Gimana bacanya? Zumaron. Zumaron ya, AIU-nya harus jelas ya. Dijaga konsistensi mulutnya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Zumaron. 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 Nah, hati-hati, zu-nya panjang apa enggak? Enggak. Nah, jangan dipanjangin. Jangan zumaron. Langsung. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Zumaron. Langsung ya. Zumaron. Oke. Sebelahnya. Zilzalaha. Mana? Zilzalaha.
Bareng-bareng. 1, 2, 3. Zilzalaha. Coba Bunda Rina, boleh. Zilzalaha. Oke. Bunda Khadijah, Zilzalaha. Ting Bella, boleh. Zilzalaha. Oke. Ting Bunda Dea. Zilzalaha. Ya. Zilzalaha. Ini terdapat dalam surat apa nih? Ada yang tahu? Zalzalah. Zalzalah. Zalzalah ya di dalam salah satu surat juz 30 ada namanya surat Al-Zalzalah. Di situ dari nama suratnya udah pakai zai. Hmm. Jadi kita ketemu nanti banyak huruf zai dia di sana. Zil- Oke, setelahnya Zakaria. Ya, ini karena ada tasdidnya agak ditekan ya. Bukan ditekan sih, agak ada yang agak naik gitu. Zakaria. Ayo, 1, 2, 3. Zakaria. Ya. Sekali lagi. Zakaria. Zakaria. Oke, coba yang bela. Zakaria. Dorina. Zakaria. Khadijah. Zakaria. Bagus ya. Udah. Apa namanya? Artikulasinya jelas semua. Bunda. Siapa yang belum? Yang bela ya? Dea. Oh, Dea. Ya. Zakaria. Ya. Yang bawah. Taz dari gitu tadi. Ya, ada durasinya. Taz dari 1, 2, 3. Taz dari. Dari. Coba lebih jelas lagi bagian desisnya. 1, 2, 3. Taz dari. Taz Dari. Dari. Oke. Ya. Sebelahnya wa tu'izzu. Nah, 1, 2, 3. Watu Izzu. Tu'iz. Oke. izu. Coba Wat Bunda Khadijah. Wa tu'izzu. Bunda Rina. watu izu. Sekali lagi. Tu'iz. Watu izu. Oke. Yang bela. Wa tu'izzu. Zunya panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Panjangin. Ulang ya coba. Wa tu'izzu. Wa tu'izzu. Oke ya. Bagus. Bunda Dea. Watu izzu. Nah, kemarin ya baru banget nih. Tak. Di mana dia makhrajnya tak? Lidah. Di gigi seri atas Sebut- bawah. Ya, sebutin dulu makhrajnya dia di mana? Ujung lidah. Pangkal Ujung dari lidah. atas. Ujung lidah. Lidah. bertemu Targetnya gigi kemana? di Pangkal bawah. gigi di atas. Iya, di Ujung mana? seri atas. Gigi seri. Bagian apa? Sasarannya bagian Akar gigi. Ujung. Ya, Ujungnya gigi. Di atas. akar Gusi, gigi. gusi. Akar gigi. Udah betul akar gigi. Belum betul. Ya, udah betul ya. Tak. Jadi tak udah itu betul. ujung lidah bertemu akar gigi. Kalau gusi nanti agak naik lagi ke belakang lagi. Oh. Di depannya itu sebelum naik ke atas
ada akar ya atau tempat tumbuhnya gigi. Nah, ta dia tempatnya di situ, sasarannya di situ. Temennya ada ko dan dal. Watu izu. Jadi diingat, tak di mana tadi di ujung lidah bertemu akar seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya kan kalau akar itu kan pasti paling bawah ya, maksudnya tempat tumbuhnya itu. Akar pohon itu kan menghunjam ke bawah tuh. Oke. Dan kemarin yang kita tekankan atau salah satu poin dari ta itu apa? Hmm, mengeluarkan udara. Mengalir. Ya, dia mengeluarkan udara. Ta ini mengeluarkan udara. Jadi semacam ketika dilafalkan itu ada udara sedikit yang keluar. Sedikit ya, Wah. jangan terlalu banyak. Jangan jadi wasu itu jadi berlebihan. Tapi watu tu watu izu. Ya nggak tahu nih kalau di Zoom kedengaran atau enggak suara ini udaranya. Kedengaran? Watu izu. Dengeran. Kedengaran ya? Iya. Ya ada semacam udara yang keluar dikit. Tuh. Nah, walaupun dia ada keluar udara dikit, tapi bukan sama dengan dia masuk kategori yang hurufnya mengalir. Nah, melainkan apa? Ta itu kemarin kita kategorikan masuk yang mana dia? Ditentak. Ya, disentak. Ya, dia cenderungnya disentak. Ini. Meskipun ada udara yang keluar dikit, tapi bukan berarti dia mengalir. Coba, bisa nggak dikeluarkan dikit udaranya? Watu izu. Coba Bunda Dea, boleh. Watu izu. Coba sekali lagi. Watu izu. Watu izu. Ya. Ini tadi patokannya dia atau poinnya udaranya keluar dikit. Ya, jangan sampai terlalu banyak. Kalau ukurnya banyak dikit apa? Ya, kita rasain sendiri aja. Kalau dia terlalu keluar banyak, nah berarti terlalu over itu berlebih. Kalau keluar banyak kayak artis Ustadz. Cinta. Apa emang ada? Saya nggak tahu. Ya. Oke, jadi keluar udaranya dikit aja. Watu is. Coba Bunda Rina bisa udaranya keluar. Watu izu. Jadi nggak sepolos tak itu aja ya, bukan watu, tapi tu watu izu. Watu izu. Ya. Sekali lagi boleh. Watu izu. Ya. Sambil dirasain coba, bener nggak ada keluar udara sedikit? Kalau dari kuping kita yang dengar udah ada keluar, tapi kita taruh Ya. di depan, keluar nggak? Watu tu. Watu Keluar ya? izu. Iya, Kak. Oke, ya bagus ya. Bunda Khadijah. Watu izu. Oke. Izu. Lupa ya. Yang Bella. Watu izu. Sekali lagi. Watu izu. Watu izu. Keluar udaranya? Keluar. Tuh. Keluar ya. Setelahnya. Ini mudah ya. Cuman dengan tasdid saja. Yunazil. Nah, kalau dari saya baca yunazil, lamnya ini masuk kategori yang mana dia? Mengalir, disentak, atau mengalir tapi tidak sempurna. Yunazil. Mengalir. Yunazil. Disentak Mengalir. atau mengalir? Sempurna. Iya, dia mengalir ya. Lam itu dia mengalir, bukan disentak.
tapi bukan yang sempurna, tidak sempurna. Tapi meskipun tidak sempurna, dia tetap mengalir. Oke, kalau kita bicara mengalir, itu berhubungan dengan durasi. Dalam arti dia jangan terlalu cepat. Ya, kalau disentak jadinya yunazil, zil, itu nggak ngalir. Ya, kalau mengalir gimana? Yunazil, zil, sama pas baca Al-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi nggak langsung alhamdu, tapi alhamdu. Ya, coba bareng-bareng. Yunazil. 1, 2, 3. Yunazil. Zil. Coba ada yang bela. Yunazil. Tadi ya, dia tuh kayak tengah-tengah aja, ya. Di antara yang disentak sama yang mengalir sempurna. Kalau mengalir sempurna kan berarti durasi lebih panjang. Nah, ini dia durasinya jangan juga terlalu panjang. Jangan sampai yunazil itu terlalu panjang. Ya, jadi tengah-tengah aja. Ngalir tapi jangan yang terlalu panjang. Yunazil. Coba ulangi deh. Yunazil. 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 Oke, ya seperti itu ya. Walaupun dia nggak sempurna tapi tetap mengalir. Pun tadi ya, jangan terlalu panjang. Bunda Dea? Yunazil. Jangan lupa kita tetap fokus kita di zai ya. Sampai desisnya hilang. Lagi. Alirannya hilang, nah, tetap difokuskan juga di zai-nya. Yunaz. Coba. Yunazil. Nah, sekali lagi. Yunazil. Oke, ya. Harus tetap kuat ya desisnya. Harus jelas. Bunda Khadijah. Yunazil. Sekali lagi. Yunazil. Yunazil. Oke, ya. Dapat alirannya. Bunda Rina. Yunazil. Oke, ya. Ini serupa sebelahnya juga mirip. Nazalna. Ya, zainya tasdid juga. Kemudian setelahnya ada lam sukun, lam mati juga. Kurang lebih sama. Nazalna. Poin-poinnya sama seperti yang kita sampaikan. Nazalna. Coba bareng-bareng 1, 2. Nazalna. Sekali lagi. Nazalna. Nazalna. Oke, ya. Itu untuk huruf zai. Tadi ya. Kurang lebih poinnya jangan sampai zai disamakan dengan zal yang digigit ya. Jangan sekali-kali zai itu dia digigit ya. Kemana dia sasarannya adalah ke gigi seri bawah. Satu contoh yang saya berikan ya, tadi masih berhubungan dengan surat Al-Zalzalah ayat pertama. Untuk kita dapat contoh langsung nih. Kalau dihadapkan zai dengan zal, biar ketara perbedaannya. Tidak, lihat di bawah sini. Tidak zul zilah. Gimana suaranya? Kelihatan nggak tulisannya? Jelas nggak? Kelihatan, Ustaz. Bagian ini ya. Ya apa kecil, agak mojok, tapi yang penting jelas dulu. Nah ini langsung kita dihadapkan dengan zal dan zai. Coba.
Yang Bella coba baca. Iza zulzilah. Zil. Langsung beda ya. Ketara kan perbedaannya antara zal dengan zai. Coba yang lain. Iza zul. Bunda Dea. Idza zulzilah. Sekali lagi. Idza zulzilah. Bagian zal digigit. Kita gigit dikit. Idza. Pas masuk Idza zai. Jangan lagi digigit. Idza zul. Langsung jelas tuh. Desisnya langsung keluar. Idza zul. Tadi ya. Kalau zal dia nggak punya sofir. Nggak punya desis. Darina, coba boleh. Ida zulzilah. Bagus ya. Desis zainya dia ketara. Kedengeran. Terakhir, Bunda Khadijah, boleh? Idza zulzilah. Sekali lagi, digigitnya dikit aja. Idza. Idza zulzilah. Jangan terlalu banyak. Jangan idza. Nah, ala kadarnya ya digigitnya dikit. Idza, za. Idza zulzilah. Langsung beda kan? Kita sendiri yang melafalkan beda. Yang mendengar pun juga beda. Antara zal dengan zai. Ya. Itulah pembahasan tentang huruf zai. Kurang lebih poin-poinnya seperti itu. Mulai dari ujung lidah ya. Makhrajnya tetap kita bicara makhraj, tetap yang paling inti adalah pembahasan tentang tempatnya dan tempat asal dan targetnya. Itulah makhraj ya. Di mana tadi makhrajnya adalah ujung lidah ya. Dia ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Gigi seri bawah tadi kalau kita merujuk ke urutan yang saya berikan masuk ke yang pertama, gigi seri bawah ya. Juga selanjutnya dia mengandung sofir, ada desis, jangan sama dengan dal. Kemudian dia mengalir dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin tambahan terkait huruf atau bagaimana cara melafalkan huruf zai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau apa? Mau coba lagi juga boleh. Ya, masih penasaran? Boleh disampaikan? Ada? Deng Bella, Bunda Dea? Nggak ada Ustaz. Cukup ya? Cukup Cukup. jelas ya? Bisa diikutin? Ya, insya Allah kita pelan-pelan lah. Selanjutnya per huruf kita bahas secara tuntas, secara detail. Yang penting adalah latihannya. Yang dibanyakan porsinya itu latihannya. Prakteknya yang dibanyakan. Materi dapat 1, prakteknya 10. Nah, umpama seperti itu. Biar apa? Biar melekat. Apalagi kita pertemuan cuma seminggu sekali. Saya yakin itu kalau kita nggak murojaah, nggak kita ulang-ulang sama sekali, nah, selama seminggu itu udah langsung hilang. Nah, 1 kali pertemuan seminggu itu langsung hilang kalau nggak diulang-ulang. Oke, sudah. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kita build dokumentasi. Boleh disiapkan. 1, 2, 3. Oh, tadi kayak Bunda Khadijah agak naik tangannya. Ulangi ya. Coba 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Ustaz. Maaf bila ada penyampaian kurang berkenan dalam ucapan ataupun yang lainnya.
Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan Amin. Amin. Allah Subhanahu. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ustaz, izin keluar. Ya, izin.